Halo, Mahfud MD, jawab dong. Jangan cuma kencing di celana doang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Saudara sekalian yang dicintai, disayangi Tuhan, berkat dalam untuk Anda semua yang terus mendukung channel ini, channel edukasi, channel untuk membuat orang sadar akan dirinya dan memperhatikan bagaimana keadaan dan masa yang akan datang. Saudara-saudara, dulu waktu masa saya kecil, maksudnya, diajarkan oleh orang tua saya untuk menghormati kitab suci Al-Quran. Dan jangan sampai kamu membakarnya. Dan kalau menemukan sepotong ayat Al-Quran yang tertulis, kemudian terhempas di tanah, ambil dan bakar supaya tidak diinjak-injak oleh orang. Jadi begitu cara menghormatinya. Jangan sampai ada ayat-ayat di dalamnya itu terinjak-injak oleh manusia dan hewan. Nah, itu maksudnya. Tapi saking hormatnya saya dengan kitab suci itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau di lemari itu rak paling atas, Al-Quran disimpan di situ. Jangan sampai kena matahari dan kena hujan. Itulah cara menghormati firman Allah. Firman yaitu kitab suci itu. Dan walaupun saya belum lancar ngaji waktu kecil itu, saya sangat memperhatikan apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Timbul kontradiksi di dalam pikiran saya karena ayat-ayat kitab suci itu dijadikan jimat. Jadi orang pergi mencari ilmu yang dibacakan, kitab-kitab suci diambil ayatnya kemudian disimpan di tempat yang tersembunyi, dimasukin di dalam ikat pinggang, disimpan supaya apa? Supaya kita punya ilmu dan wibawa kehormatan. Itu antara lain. Kadang-kadang ada teman saya satu kelas dengan saya, tetapi dia sangat dihormati oleh teman-teman karena dia punya bermacam-macam ilmu. Jadi bagaimana ilmu itu membuat orang terbirit-birit. Misalnya kita mau ini nih, kita mau sihir cewek gitu. Nah, kita nggak usah ngomong apa-apa, cewek itu ngejar kita gitu. Itu ilmunya dari ilmu yang diambil dari kitab-kitab ayat-ayat Al-Quran, tentu saja maksud saya begitu. Itu menjadi kontradiksi bagi saya. Dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah ada dilakukan semacam itu? Benar dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu di dalam Muslim, saya nggak mau menyebut organisasinya apa. Tapi orang Muhammadiyah nggak melakukan itu karena itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik yaitu seperti Gus Samsudin, dia membuat sihir-sihir yang dia lakukan karena mempercayai kitab suci itu, saudara-saudara. Itu kontradiksi keanehan pelaksanaan ini. Nah, saya dapat beberapa video di mana orang Iran membakar Al-Quran gitu. Dia membakar Al-Quran. که بفهمیم جریان از چه قراره.
Jadi dia membakar ini Al-Quran. ببینید کلا قرآن آتش میگیره برام میسوزه. ببینید قرآن زبان عربیه روش نوشته قرآن. ما تبدیل به میمون نشدم، به هیچ چیز تبدیل نشدم. اصلا واقعیت نداره، این خرافاته. Dia ini orang Iran. خواب بیدار کنم و از این غفلت بیدار کنم که این عادات اینا همه شیطانی است. Kitab ini adalah kitab setan. لعنت بر محمد و کتابش Ya, ini si Muhammad yang mengarangnya penuh dengan hurafat. و جمهوری اسلامی می باشد Ya, که با این کتاب دارن حکومت میکنن. این سلاح خامنه ایه، جمهوری اسلامیه. اینو که نابود بکنیم جمهوری اسلامی نابود میشه. oke. Bagaimana mereka membakar Al-Quran? Coba kasih komentar saudara-saudara kenapa ini terjadi dan terus-menerus kitab suci Al-Quran ini dibakar oleh Muslim itu sendiri. Di Iran, saudara-saudara, di 10 tahun terakhir ini perkembangan Islam itu menurun karena banyaknya orang Islam yang masuk Kristen. Tentu saja orang Iran itu adalah bangsa yang lebih cerdas dari bangsa Arab, sehingga mereka berkeyakinan bahwa tidak ada cara satu-satunya kecuali menegakkan syariat Islam dan mengekang dan memaksa kaum wanita untuk berhijab. Itulah cara-cara satu-satunya untuk mempertahankan Islam di Iran. Tetapi semakin keras mereka menegakkan syariat Islam supaya wanita pakai hijab dan menutup muka semuanya itu, semakin dilawan oleh wanita itu sendiri. Dan banyak wanita juga yang kena harus berhadapan bahkan dengan mati sekalipun mereka rela. Yang penting mereka menegakkan kebenaran ini. Jangan mau dikungkung oleh budaya abad ke-7 maksudnya. Lebih dari 800.000 orang Muslim di 10 tahun terakhir ini di Iran yang masuk Kristen, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang membangun gereja di Iran, itu yang membangun itu adalah Muslim, mantan Muslim maksudnya, masuk Kristen dan membangun gereja lalu dibunuh oleh masyarakat di situ. Tentu saja sama dengan pemerintah Indonesia, gereja dibakar itu didiamin oleh pemerintah dan nggak ditangkap orang-orangnya. Tapi coba kalau masjid yang dibakar, bisa-bisa nyawa orang Kristen dimatiin semua sama Mahfud MD. Dan dia akan segera menunjukkan keadilannya. Bahwa kita harus menegakkan keadilan. Itu kata Mahfud MD karena memang dia itu begitu. Iya, dia berpedoman kepada kitab sucinya. Tetapi tidak menunjukkan giliran orang-orang Kristen yang dinista, gereja dibakar, Mahfud MD diam 1000 bahasa. Nah sekarang dia lebih fokus lagi kepada pilpres. Dia sebagai wapres, calon wapresnya, cawapresnya. Dia tadi saya nonton videonya agar pemilu dinormalkan
Jangan ada kecurangan di dalam pemilu. Lu sendiri curang, pastilah dicurangin. Saya berdoa supaya pemilu ini curang. Saya setuju dicurangin oleh Jokowi atau siapa, oleh Prabowo. Biarin. Jangan sampai siapa namanya, si Mahfud MD dan Caimin itu jangan naik. Dia terpelanting. Segera mundur saja itu si Mahfud MD itu dengan Pranowo. Ganjar Pranowo juga itu nggak bagus itu. Dia membela Indonesia sementara gara-gara ada orang Yahudi yang lolos, maka dia melarang Piala Dunia diadakan di Indonesia. Tentu saja kecewa semua. Nah, kekecewaan itulah yang harus saya sebenarnya saya bela Ganjar Pranowo, tapi karena Ganjar Pranowo menolak itu, ya sudah, selesai sudah. Jadi begitu saudara-saudara. Terima kasih sudah. Sebenarnya untuk apa sih membakar Al-Quran? Itu nggak perlulah itu semua. Nggak ada gunanya ya, karena saya nggak punya Al-Quran di Amerika. Kalau ada ya mungkin giliran iseng. Saya pendeta Saifuddin Ibrahim sedang membakar Al-Quran. Apakah dia akan meninggal dunia? Karena janji Allah di dalam Al-Quran itu, Allah akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran, yang menurunkan, menjaganya sanggup. Begitu katanya. Menjaga apa? Menjaga dari apa supaya tidak dibakar? Orang-orang yang membakar Al-Quran, bahkan pendeta di Amerika, sehat-sehat saja, nggak kena kutuk apa, nggak ada alasan apapun. Jadi begitu. Mengenai ini, saudara-saudara, bahwa Al-Quran itu sendiri sebagai kitab suci, tentu saya tidak bisa mengatakannya. Kalau memang Al-Quran itu kitab suci yang terjaga dan kehormatannya dijaga, ya jangan pakai pedang dong. Jangan marah-marah pakai pedang lalu mencari orang Kristen, orang yang nggak salah sekalipun, digunakan propaganda supaya membunuh orang-orang yang membakar Al-Quran. Jangan, biarin aja, kan Allah itu mampu menjaga dari propaganda itu. Saudara-saudaraku, terutama yang non-muslim, yang berbahagia dimanapun kalian berada, kiranya damai sejahtera Khalik langit dan bumi senantiasa beserta Anda di tengah-tengah kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan terutama adik-adik saya di Bima juga, saudara-saudara saya yang memang dikucilkan oleh saudaranya sendiri gara-gara saya masuk Kristen. Mestinya kan enggak dong, jangan dong. Masa enggak ada kaitannya saya masuk Kristen, adik-adik saya yang dimusuhin sama orang kota Bima. Nah, bangsa Arab itu keturunan bangsa yang keturunan gundik dari Hagar, yang stres berat dan ingin membalaskan sakit hatinya kepada semua bangsa, terutama kepada bangsa Yahudi dan juga kepada umat Kristen. Karena kedua umat itu memegang buku sejarah Bible yang di dalamnya mengandung kisah memalukan mengenai asal-usul bangsa Arab itu. Nah, propaganda apa saja
yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap superioritas dan sakit hati mereka untuk memaksakan superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain di bumi. Dan tidak ada cara lain, karena ternyata memang orang Yahudi itu canggih dan pinter. Nah, cara satu-satunya adalah mengatakan dia adalah nabi yang rahmatan lil alamin. Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat ini sebuah keanehan sebenarnya. Berarti Tuhan-Tuhan lain harus dimusnahkan, dan hanya Tuhannya Arab saja yang mesti disembah di muka bumi. Selain itu, ada kalimat tersebut juga merupakan bentuk penistaan terhadap Tuhan pencipta, sebab Arab mengingkari keberadaan Tuhan dan malah mengunggulkan batu berhala sesembahan mereka sebagai pengganti Tuhan. Nah, saya beberapa kali mengatakan bahwa Allah SWT itu fiktif dan tidak pernah ada, kata saya. Itu. Nah, Muhammad nabi terbesar di antara 25 nabi-nabi besar. Dengan menyatakan Muhammad sebagai nabi paling besar di antara daftar nabi-nabi yang mereka merinci versi mereka sendiri, berarti turut menambah prestise bangsa itu di mata bangsa-bangsa lain. Oh, bangsa-bangsa lain itu bangsa rendahan. Maka jangan heran kalau Anda menonton video-video dari Habib itu. Ya. Oh, orang Indonesia itu, aduh, orang bodoh semua. Miskin. Dan harus naik haji. Naik hajinya ke Arab. Muslim yang tidak menganggap ini sebagai propaganda. Ini orang Indonesia nggak menganggap sebagai propaganda. Pak Jokowi, ya, apalagi SBY cium batu hitam. Dia cium begini nih batu. Itu kan lambang kemaluan wanita itu. Disuruh cium. Aneh. Iya. Aneh itu. Mencium batu hitam. Kemudian ada kalimat yang lain, saudara-saudara, sebagai bentuk propaganda itu. Muhammad adalah rasul terakhir, penutup pintu kenabian. Nggak ada lagi nabi setelah itu. Nah, ini juga adalah kalimat propaganda, karena Muhammad diklaim sebagai rasul, nabi paling akhir, dan juga penutup nabi-nabi. Itu artinya Muhammadlah yang harus dijadikan panutan bagi umat manusia di seluruh dunia loh, sampai akhir zaman. Karena mereka punya dogma yang muncul belakangan berarti membatalkan yang terdahulu. Dengan demikian Arab membatalkan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan membuat ajaran nabi mereka sendiri berlaku untuk selama-lamanya. Rahmatan lil alamin, katanya. Hingga hari kiamat. Mengamalkan ajaran Muhammad berarti mengamalkan semua kehendak Arab. Karena semua yang diperintahkan Islam pada hakikatnya adalah untuk keagungan dan kepentingan Arab semata, bukan untuk bangsa lain di luar Arab itu. Ingatkan siaran saya kemarin, saya bilang bagaimana Habib mengatakan seorang Habib yang mabok, yang nggak pernah sholat, itu lebih mulia daripada 70 kiai, katanya. Ya ampun, Arab. Muhammad adalah manusia paling sempurna, paling mulia di muka bumi. Habib Bahar bilang, mengalir darah suci di dalam kehidupan kami, katanya. Ya, anak orang Arab, ngaku-ngaku Arab, lo mah ngerokok terus, masa agung Nabi Muhammad nggak ngerokok, lu ngerokok. Apaan? Apakah Anda tidak pernah mendengar orang Muslim mengatakan demikian? Bila Muslim Arab yang mengucapkannya, itu biasanya wajar-wajar saja, karena itu Nabi Arab. Tapi bagi Muslim non-Arab,
bila mereka tidak bisa menangkap ini sebagai sebuah propaganda. Lagi pula, manakah Muhammad itu layak disebut super sempurna dan super mulia? Manusia itu ibarat kerbau yang dicocok hidungnya, meneruskan bualan-bualan propaganda dari Arab. Ya, tanpa mereka sendiri mau membuktikan ini benar-benar enggak. Si Plukusuntur Somad itu enggak bisa, saudara-saudara. Walaupun dia belajar pergi ke Arab sana 1000 kali, tetap aja mereka dibodohi oleh ustadz, guru-guru, dosen-dosen dari Arab itu semua. Dia hanya menyebutkan namanya Syekh ini, Allahu yarham. Allah yarham. Ditinggi-tinggikan dan dimuliakan. Teliti dong, pakai otak waras. Otakmu yang cerdas itu teliti. Bahwa itu adalah kesalahan, kepongahan yang harus dibongkar. Nah, saya ini adalah nabi YouTube tukang bongkar. Apa yang ada saya bongkar. Dan ketika Anda meneliti dengan baik dan dengan otak waras, tanpa dengan dongeng hurafat bid'ah itu, buang itu semua. Supaya Anda cepat waras dan sadar. Kalau Anda tahu, langsung Anda ngacir meninggalkan keyakinan itu. Ogah. Miskin, naik haji. Dan propaganda mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Tuhan. Ini serupa dengan self-proclaim atas nabinya sebagai yang terakhir. Berarti itu yang paling benar dan harus dijadikan pedoman sepanjang zaman hingga kiamat tiba untuk mendapatkan pembenaran atas kitab itu sebagai kitab suci yang terakhir. Mereka mengarang bualan-bualan Allah dahulu yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa, kemudian Zabur kepada Daud, dan Injil bercerita tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus. Padahal yang namanya Allah itu baru muncul abad ke-7 setelah Muhammad yang memperkenalkannya. Enggak ada nama Allah SWT itu. Adapun Alkitab Indonesia menggunakan Allah itu ya untuk mempermudah saja. Supaya juga penginjilan di Indonesia makin bagus. Itu kitab karangan. Sementara kitab-kitab suci sebelumnya bukanlah kitab yang turun dari sorga, melainkan buku sejarah biasa yang kemudian dianggap suci oleh umat Yahudi dan Nasrani. Karena di dalamnya banyak cerita-cerita hal-hal yang religius dan disusun oleh penulis yang dari sudut pandang Tuhan. Taurat, Zabur, Injil bukanlah kitab dewa. Sehingga mesti dikultuskan secara berlebihan sampai menyerupai benda-benda jimat sebagaimana Al-Quran. Nah, tidak begitu. Orang Yahudi dan orang Kristen beragama itu bukan untuk menghafal kitab suci. Kitab-kitab kuno yang dianggap suci itu memang lebih tepat masuk kitab sejarah. Dengan demikian keautentikan isinya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dianggap mitos belaka. Nggak bisa dianggap mitos belaka. Memang ada kisah-kisah seperti Musa membelah lautan. Itu mukjizat yang terjadi. Dan hanya terjadi waktu itu. Dengan demikian, harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dimitoskan saja. Taurat adalah buku yang ditulis oleh Musa dan orang-orang yang hidup sesudahnya. Sementara Zabur adalah buku kumpulan syair dan nyanyian yang disusun jauh setelah Daud sang raja Israel itu wafat.
hingga sampai masa pembuangan ke Babel. Jadi sama sekali salah kaprah pemahaman bangsa Arab yang menyatakan Zabur itu kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Daud. Karena Zabur bukan kitab suci, melainkan kitab kumpulan syair-syair dan nyanyian-nyanyian yang disusun oleh orang-orang terkemudian setelah wafatnya Raja Daud. Memang ada yang ditulis oleh Raja Daud sebagian. Isinya pun bukan cuma nyanyian Daud, tapi syair-syair para sahabat Daud. Bahkan nyanyian Musa pun ada di dalam kitab Daud, Mazmur tadi. Kesalahan yang lebih fatal lagi adalah tentang Injil. Injil bukanlah kitab yang dikarang oleh Yesus Kristus atau yang diturunkan kepada Yesus Kristus, tetapi buku yang mencatatkan kisah hidup Yesus dan pengarang-pengarangnya. Dan tentu saja si penulisnya adalah orang-orang yang sesudahnya, yang memang menyaksikan langsung kehidupan Yesus Kristus. Arab sama sekali buta huruf terhadap hal ini. Dan dengan tidak tahu malunya mengatakan semua kitab-kitab suci umat Yahudi dan Nasrani itu sebagai kitab keramat yang jatuh dari langit. Kenapa mereka seolah-olah mengaku Taurat, Zabur, dan Injil dan memuliakan kitab-kitab kuno itu sebagai kitab keramat dari sorga? Tentu saja tujuannya adalah agar kitab mereka sendiri diakui sebagai kitab keramat dari sorga. Itu. Maka mereka mengatakan kitab suci, Alkitab. Makanya kalau orang Kristen Alkitabnya dibakar, nggak pusing, bakar aja. Ya. Nggak ada ngaruh. Ini adalah pembentukan pola pikir yang sengaja mereka ciptakan. Ini trik psikologis sebagai cara agar supaya kitab suci mereka diakui. Dan bagaimana diakui? Orang Arab memang lihai dalam memainkan pola pikiran. Jangan lupa, ilmu hipnotis, gendam, dan sejenisnya itu datang dari negara-negara Timur Tengah dan India. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang Timur Tengah, hati-hati, mereka sangat pandai sekali mempengaruhi jalan pikiranmu lewat permainan kata-kata dan mimik wajah. Mimik wajahnya. Lo Anies itu manis sekali ya. Manis sekali kalau dia senyum itu. Manis kalau tetapi isinya bohong semua. Anies itu penipu. Makanya jangan dipercaya itu si Anies Arab itu. Tolong jangan dipercaya ya. Jangan nyoblos Anies. Kalau ada orang Kristen nyoblos Anies, emang otaknya nggak waras itu orang Kristen itu ya. Goblok sekali saya pikir. Nah, dengan mengklaim Al-Quran juga sama seperti kitab sebelumnya yang adalah kitab keramat dari Tuhan, maka secara otomatis Al-Quran sah-sah saja dianggap sebagai kitab suci yang terakhir. Dan karena Quran yang terakhir, maka semua umat manusia harus beralih dari kitab lama kepada kitab yang lebih baru, yaitu Al-Quran. Dengan demikian tujuan mereka tercapai. Arab lagi-lagi diuntungkan. Nah, silakan dong Somad balas di omongan saya. Tetapi sehebat-hebatnya mereka nggak akan berani ngelawan Saifuddin Ibrahim. Takut kualat. Kualat. Saudara, Al-Quran diturunkan karena kitab sebelumnya sudah tidak asli lagi isinya. Ini adalah propaganda Arab yang bikin gemes dan bikin umat lain merasa sakit hati. Betapa mudahnya mereka ya. Betapa mudahnya mereka ya mengatakan kitab orang lain telah dirubah, telah dipalsukan agar supaya kitabnya sendiri dianggap yang paling benar. Dan tentu saja ada tujuan yang lain karena tidak disebutkan ada nama Muhammad yang sudah terlanjur diomongkan oleh Al-Quran bahwa Muhammad
itu sudah ditulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, diramalkan oleh Yesus Kristus. Surat 66, surat 61 ayat 6. Nah, tentu Arab sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari pihak lain. Bila Al-Quran mengakui kitab-kitab sebelumnya, berarti manusia bebas dong mau pilih kitab yang mana. Maka dari itu Arab merasa perlu mendiskreditkan kitab-kitab yang lain itu. Oh, ini luar biasa. Sama dengan orang Tanah Abang itu jual kain. Dijamin tidak luntur. Yang dijual Arab itu pasti luntur. Marahlah pembelinya. Katanya nggak luntur. Oh, baca dari belakang, karena tuh huruf Arabnya itu dibaca dari belakang. Luntur tidak dijamin. Itu bacaannya yang benar. Akhirnya menang lagi Arab. Arab lupa justru dengan mengarang logika semacam ini. Dengan kecanggihan teknologi, internet ini telah mempermalukan seluruh ajaran Al-Quran. Malah menunjukkan betapa gobloknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bila Allah itu yang dahulu menurunkan kitab Taurat dan Zabur dan Injil, namun kemudian kitab-kitab itu bisa diubah dan dipalsukan oleh ciptaannya, hal itu menandakan Sang Allah tidak maha kuasa dan tidak memiliki kemampuan menjaga firman-Nya. Aneh lagi kan? Kalau saya ngomong kayak begitu, akhirnya kita yang semula dibikin gemes dan ingin rasanya menabok jidatnya Arab, menjadi merasa geli sendiri dengan kegoblokan logika mereka. Kita memang tidak perlu emosi menghadapi propaganda Arab yang konyol ini. Tujuannya untuk mengunggulkan kitab suci Arab, malah justru hal itu menjatuhkan kewibawaan Tuhannya orang Arab. Kemudian dia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama fitrah. Fitrah fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyimah. Agama Islam adalah agama fitrah. Arab mengklaim bahwa manusia sejak lahirnya adalah Islam. No, hebat lagi kan? Itu dari dulunya Islam. Bahkan ada dalam hadis Nabi Muhammad tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah milik orang Arab. Gitu. Maka orang Islam lah yang berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Gitu kata mereka. Jadi sejak lahir agamanya adalah Islam, tapi orang tuanya lah yang kelak menjadikan dia Yahudi, Kristen, atau Sabi'in. Dengan mengklaim Islam adalah agama fitrah, agama asasi sejak lahir, agama yang mestinya dianut manusia, maka orang tua yang menjadikan sang anak itu beragama selain Islam dianggap telah berdosa kepada sang anak tersebut. Itulah yang kemudian menimbulkan perasaan benci dan permusuhan antara anak dengan orang tua. Dan apa yang terjadi, orang-orang yang mu'alaf itu, saudara-saudara, ya sehari dua hari datang ke orang tuanya, oke. 2 kali datang itu sudah nggak mau makan lagi dengan piring orang tuanya, najis katanya, karena ada babinya. Makan babi enak bego. Jadi agama yang mestinya dianut manusia, maka orang tua yang menjadikan anak itu beragama selain Islam dianggap telah berdosa kepada sang anak tersebut. Itulah yang kemudian menimbulkan perasaan benci. Menganggap orang tua sebagai kafir dan menjerumuskan sang anak pada dosa. Muslim tidak ada yang menganggap hal ini sebagai salah satu propaganda Arab yang paling gila. Padahal sangat besar sekali dampak yang ditimbulkan.
Ini salah satu propaganda yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam keluarga dan masyarakat. Muslim tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari arogansi Arab dan perasaan super yang dipaksakan. Halo, Mahfud MD, jawab dong. Jangan cuma kencing di celana doang. Ya, ini sesuatu propaganda yang dipaksakan. Mengatakan Islam agama fitrah. Fitrah apanya? Fitrah. Fitrah itu murid saya waktu di Zaitun. Tentu saja bila nalar para muslim bekerja secara logis, seharusnya mereka sadar kalau Arab mengklaim demikian karena Islam adalah agama bikinan mereka. Sungguh tidak mungkin Arab mengatakan bahwa agama fitrah adalah Yahudi atau mengatakan agama fitrah adalah agama Nasrani. Tentu saja Arab akan mengatakan agamanya lah yang paling benar. Dan sebagai fitrah dari Tuhan, agama Islam sudah ada sejak zaman Adam katanya. Adam itu adalah agamanya Islam, Ibrahim itu agamanya Islam, Yesus Kristus itu agamanya Islam. Wa idza qala Ibrahim li bani. Jadi bagaimanakah kata-kata Ibrahim setelah dia bertemu bla 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 wapluku suntur. Ada nggak ayat plukus suntur di dalam Al-Quran? Ya seluruhnya plukus suntur. Agama Islam itu sudah ada sejak Adam katanya. Inilah salah satu propaganda Arab yang paling konyol, yang tidak ada satupun bukti sejarah yang dapat mendukung klaim Arab tersebut bahwa agama Islam adalah agama sejak masa Adam. Ada lagi dia mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah agamanya Islam. Propaganda Arab yang menjijikkan sebagaimana klaim sebelumnya kalau Adam beragama Islam. Di Quran dikatakan bahwa Abraham menyuruh anak-anaknya agar tetap menganut agama Islam. Sungguh membagongkan. Sungguh tidak masuk akal. Dan sangat plukusuntur, amit-amit. Bila benar-benar Islam adalah agama Ibrahim yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anaknya, kepada Ishak, Yakub, Israel sekarang ini, Musa, Daud dan seterusnya, hingga Yesus yang notabene orang-orang itu berkitabkan Taurat dan bertuhankan kepada Yahweh, bukan Tuhan batu hitam, dewa bulan itu, Allah SWT subhanahu wa ta'ala, bukan itu. Aduh, kapan sih saya bisa ngomong tenang ya? Ini ngajarin orang-orang bodoh ini, aduh. Nah, itu saya itu begitu, saudara-saudara. Saya minta maaf ya, mungkin saya itu agak pintar daripada teman-teman saya dulu itu. Jadi kalau ada teman saya yang ini, yang nggak paham-paham dengan apa yang diterangkan oleh guru saya di depan papan tulis itu, saya kesel. Saya ambil air, saya siram kepalanya teman saya itu. Aduh, apa perlu saya bakarin Al-Quran itu seperti yang saya tonton tadi, gitu maksud kalian? Gini loh, dengerin baik-baik. Bila Islam ini diklaim diwariskan kepada Ismail saja, lalu kenapa Islam baru ada dalam sejarah pada abad ke-7? Bila Ismail saja yang dianggap pewaris Ibrahim yang sejati, lalu kenapa Tuhan yang berpihak kepada Ishak dan bukan kepada Ismail? Tentu saja akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap yang tidak akan sanggup dijawab oleh kiai manapun di seluruh dunia ini. Itu mana bisa pertanyaan-pertanyaan yang tidak sanggup dijelaskan secara logis dan fakta oleh para cecungu Arab, membual tinggal bual, bikin propaganda sak enak udele dewe,
demi keuntungan mereka sendiri, tanpa berpikir panjang apakah itu tidak bakal membuat agama palsunya tersudut. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ismail anak kesayangan Abraham. Ya boleh-boleh sajalah, boleh gitu. Kenapa Muslim tidak berpikir kalau ini adalah propaganda Arab? Tentu saja Arab perlu mengatakan Ismail adalah anak yang paling disayang oleh Ibrahim. Dan Ismail juga menjadi tokoh kunci dalam prosesi pencobaan iman Ibrahim. Sebab Ismail diklaim sebagai bapa leluhur bangsa Arab. Banyak hal yang di dalam Bible dikisahkan secara jujur oleh Arab tidak diakui dan dianggap itu sudah diubah oleh orang-orang Yahudi untuk keuntungan Yahudi sendiri. Sungguh bodoh mereka. Untuk apa orang Yahudi mengubah kitabnya sendiri, sedangkan banyak juga kisah-kisah memalukan yang memilukan yang tercatat di dalam kitab yang sama. Yahudi tidak menghapus kisah-kisah perbudakan mereka di tanah Mesir. Yahudi tidak menghapus kisah-kisah pembangkangan mereka di padang gurun pada masa kepemimpinan Musa. Yahudi tidak menghapus kisah-kisah pembangkangan mereka di masa raja-raja Israel. Yahudi tidak menghapus bagaimana perintah-perintah teror yang dilakukan oleh mereka di dalam kitab suci. Bahkan itu adalah perintah Tuhan di masa-masa Raja Israel sehingga menyebabkan mereka hancur dan terserak ke segala bangsa. Banyak sekali kisah-kisah memalukan di dalam Bible yang bila seandainya mereka berjiwa Arab, tentu kisah-kisah itu akan dihapus dari Bible agar bangsa-bangsa lain tidak membaca dan mengetahuinya. Jadi ini kejujuran Yahudi di satu pihak dan kelicikan Arab di pihak lain. Ya, jadi capek juga ya ngomongin sejarah kayak begini ya. Propaganda Arab, ya Abi sih sudah benci dengan Arab, makanya ya jangan begitu dong Abi gitu. Untuk meyakinkan orang-orang bodoh kalau Ka'bah itu bukan kuil berhala melainkan rumah Tuhan yang didirikan oleh seorang nabi. Kalau Arab tidak membuat bualan spektakuler seperti ini, maka penghasilan mereka dari haji akan ludes lenyap begitu saja. Orang-orang dari bangsa lain tidak akan mau datang lagi ke sana untuk menyembah batu hitam. Oke, kalian mengatakan tidak menyembah batu hitam. Oke, enggak apa-apa. Terserah. Tetapi kenapa lu cium itu batu? Hah? Kenapa lu cium? Apa gunanya batu hitam itu dengan cincin hitam saya nih? Ini dari Hajar al-Aswad ini. Nih, lihat nih cincin saya nih. Bentuknya kayak apa sih batu hitam itu? Kayak kemaluan perempuan. Oh, yang benar. Lah dibilangin, itu tadi sudah diomongkan. Jadi kalau mereka ini tidak melanggengkan bualan-bualannya itu, mereka akan habis. Nggak ada lagi yang mau datang ke Arab untuk cium-cium batu hitam itu. Nggak akan ada lagi. Ya. Ngapain ke sana nyembah batu hitam? Sungguh tidak bisa dinalar belas. Bagaimana Arab bisa mengatakan Ibrahim membangun sebuah kuil berhala menyembah dewa bulan, padahal Ibrahim bukanlah seorang penyembah dewa bulan. Sungguh sangat konyol bila Ibrahim pernah muter-muter Ka'bah sambil telanjang dan bertepuk tangan menciumin batu hitam sambil sesekali meneriakkan Yahweh Akbar, Yahweh Akbar, begitu. Orang Abraham nggak mengenal nama Allah Babar, nggak kenal. Yahweh Akbar. Lalu mengadakan perjalanan bolak-balik antara Safa dan Marwah. Sungguh konyol ini semua. Makanya diketawain sama Buya Syakur itu. Hebat nih Buya Syakur. Kenapa meninggal Buya Syakur? Buya Syakur. Aduh, hilang lagi teman sejati saya walaupun belum pernah kenal, belum pernah ketemu.
Saudara, Ibrahim tidak akan dijuluki bapak orang beriman seandainya Ibrahim pernah melakukan ritual-ritual yang memalukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Arab. Akan banyak sekali kekonyolan-kekonyolan seandainya kita mau membahasnya secara rinci. Atas klaim Ibrahim pernah ke Mekah. Nggak ada sejarah Ibrahim pernah datang ke Mekah. Nggak ada sejarahnya. Siapakah ahli sejarah Islam yang bisa adu kepala dengan saya? Nggak usah ngomong lah menteri agama itu, menteri agama sendiri nggak bisa ngomong, dia mah preman. Apalagi si orang Madura itu ya nggak bisa apa-apa. Seandainya kita mau membahasnya secara rinci, klaim-klaim yang seperti itu, memalukan. Bahwa Ibrahim pernah melakukan ritual ke Mekah itu. Nggak ada. Kalau ada di dalam sejarah di Alkitab, Ibrahim pernah datang ke sana, ya gua nggak usah jadi orang Kristen deh. Nggak usah. Gua jadi orang Islam aja. Nggak dikejar-kejar. Bahasa Arab, selanjutnya bahasa Arab adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa Arab, memang bahasa Arab sih bahasa paling bagus dari bahasa di dunia yang pernah saya kenal, karena saya hanya mengenal bahasa Arab doang daripada bahasa Inggris. Kan aneh kan? Mama saya dulu bilang bahasa Inggris itu adalah bahasa setan. Bahasa Arab adalah bahasa surga katanya. Ya makanya saya belajar bahasa Arab terus. Untung nggak sampai botak. Kayak guru saya botak semua itu yang ngajar bahasa Arab itu. Ada Ustadz Sekari, ada Fatah Santoso, ada Najmuddin. Dosen-dosen saya pada botak semua itu. Kenapa? Karena bahasa Arab susah. Susah dimengerti. Itu. Adalah sebuah kebodohan orang yang tidak bisa menangkap ini sebagai suatu terselubung dari orang Arab. Adalah propaganda dan Muslim yang tidak merasa ini propaganda adalah on. Sudah jelas pernyataan itu mengunggulkan identitas kebangsaan mereka. Dan kita mengamini saja serta turut terjebak pada sikap membela bualan mereka itu. Propaganda di atas selain dimaksudkan untuk menyatakan superioritas bahasa Arab di antara bahasa-bahasa lain di dunia, juga untuk alasan menutupi kebodohan-kebodohan bahasa Al-Quran. Karena di dalamnya penuh dengan kesalahan tata bahasa, kesalahan logika, kesalahan iptek, dan keburukan dari segi tata bahasa sastra Arab. Ini sudah ditemukan semua dengan kecanggihan teknologi, dengan ini Alkitab, internet ini. Kacau sudah. Keburukan dari segi sastra Arab. Banyaknya kekurangan dalam bahasa Quran menyebabkan Arab merasa perlu menutupinya dengan bualan menjijikan. Bahasa Arab adalah bahasa tingkat tinggi. Tidak sembarang orang yang bisa memahaminya. Apakah layak bahasa Arab diklaim sebagai bahasa tingkat tinggi, di mana ia sebagai sumber asal muasal segala bahasa di dunia, ngibul 10.000%. Karena bahasa ajaran Quran justru menjiplak bahasa-bahasa lain, terutama dari bahasa Aram, bahasa Ibrani, seperti kata Torah, Taurat, Jahannam, Gehinom, Rabbani, yang semuanya berasal dari bahasa Yahudi dan bukan bahasa Arab asli. Bahasa Arab Al-A'rabah, Al-Aribah. Apakah nanti kemudian ada seorang antek Arab yang mengatakan bahasa Arab adalah lebih dulu ketimbang bahasa Ibrani? Jadi bukan Muhammad yang mencontek bahasa keagamaan Yahudi, tetapi justru orang Yahudi yang mencontek bahasa Arab? Pertanyaan lucu.
Ya tapi nggak apa-apalah. Nah sekarang ini saking inginnya mereka bahwa ini polemik Ba'lawi ini. Nah mereka sekarang berusaha bagaimana agar Ba'lawi ini adalah turunan-turunan daripada penyebar Islam di Indonesia. Maka Wali Songo itu diba'lawikan oleh mereka. Jadi kuburan-kuburan itu dibuat menjadi kuburan, dikasih nama Arabnya. Adalah imam ini, imam itu. Ya ampun, memang mereka nggak punya malu ya. Bila benar ada antek Arab yang membual demikian, berarti pengetahuannya akan sejarah perlu dipertanyakan kembali. Sebelum orang Arab mengadopsi istilah-istilah Ibrani seperti Taurat, Rabbani, Sabat, Ma'un, dan lain-lain, orang-orang Yahudi sudah memiliki istilah itu lebih dulu. Ketika orang Yahudi sudah menjadi bangsa terpelajar karena memiliki sejarah, kitab, sebaliknya Arab adalah sebuah bangsa yang ummi, yang tidak punya kitab sejarah, kitab suci sendiri. Jadi bagaimana bisa bahasa itu diadopsi oleh mereka? Bagaimana bisa? Jadi bagaimana bisa bahasa mengadopsi bahasa lain malah diklaim sebagai sumber segala bahasa? Ibaratnya bahasa Indonesia yang mengadopsi istilah fitur dari kata asing future, kemudian mengklaim bahasa Indonesia adalah bahasa asal orang Inggris, menjeblak dari bahasa Indonesia itu sehingga mengubah kata fitur bahasa Indonesia menjadi future. Apakah ini memutarbalikan fakta dan maling teriak maling? Sebelum Arab ada, bahasa Ibrani itu sudah ada. Ingat, Abraham adalah orang Ibrani. Kenapa dia dikatakan orang Ibrani? Karena dia berbahasa Ibrani. Abraham tidak disebut orang Arab. Karena ketika itu bahasa Arab belum ada. Arab baru nongol sekitar enggak sampai ya kira-kira 100 tahun kemudian setelah mengangkatnya Abraham. Arab adalah sebuah bangsa yang menyimpang dari bangsa leluhur, yaitu Ibrani. Aduh, mana air minumnya? Oke. Ada. Iya. Oh, bawakan ke sini, Bu. Arab dengan cerdiknya mengarang sifat Tuhan seperti ini karena mereka menyadari bahwa mereka termasuk Muhammad tidak pernah bisa menghadirkan Allah adalah Tuhan, ciptaan orang psikopat seperti Mamat itu. Menutupi hal itu, maka dikaranglah sifat Allah yang nyeleneh, maha bersembunyi. Allah tidak bisa terbayangkan oleh otak manusia. Dan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Ini karangan dia nih. Oleh karena itulah umat Islam tidak mengerti kenapa Allah datang ke dunia. Oleh karena itulah umat Islam tidak tahu apa-apa itu nubuatan nabi-nabi terdahulu tentang kedatangannya Allah ke dunia. Karena apa? Karena semua sudah direkayasa oleh Muhammad dengan luar biasa. Ini banyak bukti-bukti yang lain karena setiap orang Kristen bertanya tentang hal itu di atas umat Islam selalu bertele-tele hingga tidak bisa menjawab. Lalu mereka mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagi lu agama lu, bagiku agamaku. Itu berarti mereka sudah nyerah. Nyerah debat. Kalau debat dengan saya ya terkencing-kencing lah lo. Lah kalau Zuma itu mah debat air liur doang. Bikin capek. Setelah saya dengar komentar-komentar dia itu hanya menang keras omong doang. Karena itulah fakta-fakta hasil dusta yang diajarkan oleh Muhammad terhadap pengikutnya, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan
bukti dari semuanya itu. Nah, demikian saudara-saudara, saya sudah dapat kopi. Kopi ini adalah kopi susu. Rupanya teh. Teh ini isinya teh, makanya disebut minum teh. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton. Jangan bahwa laki-laki yang istri 4 itu namanya gentleman. Yang istri 3 good man. Yang istri 2 real man. Yang istri 1 cemen. Dan belum kawin no comment. Mempermainkan dan memberikan candaan terhadap ucapan-ucapan ajaran Islamnya sendiri. Nanti saudara, kita akan saksikan bahwa merekalah yang menistakan agamanya sendiri. Muncul semuanya ini. Baik karena alasan politik ataupun alasan candaan di tengah masyarakat. Itu memang akan dipakai itu ajaran. Sehingga makin banyaklah orang yang meninggalkan keyakinannya. Meninggalkan Islam itu sendiri. Bahwa memang gak lama lagi nanti. Saya cukup meminta waktu 10 tahun ke depan ini, Islam sudah babak belur oleh umatnya sendiri, karena saya nggak tahu betapa hebat dan canggihnya zaman ini, saudara-saudara. Dua Tesalonika 2 ayat 3 dan sampai 5. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang dusta suka kepada kejahatan. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga boleh memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus yakin dengan keyakinan kita ini, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kajian saya terhadap ini sudah cukup, sudah melimpah. Bahkan saya tidak pernah berhenti menyampaikan
bahkan kajian perbandingan saya antara Al-Quran dan Alkitab, hadis dengan ilmu pengetahuan, dan kesadaran akan zaman ini menghasilkan banyak sekali. Sehingga tidak ada alasan kalau Anda sekarang sedang Kristen, kok masuk kepada agama itu. Yang masuk agama itu ya tidak lain karena mereka tidak sadar, tidak tahu, atau dengan motivasi ingin kawin dengan pacarnya. Sehingga kalau sekarang ini nggak mungkin orang gereja mengawinkan orang beda agama di dalam gereja. Ya kalau kawin di sono ya boleh-boleh saja. Kawin di catatan sipil boleh dan silakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, pendurhaka itu mu'alaf. Pendurhaka itu juga yang mementingkan, mengutamakan silsilah. Bahwa merekalah orang yang dimuliakan, merekalah yang dikuduskan. Di dalam tubuhnya mengalir darah suci nenek moyangnya. 2 Tesalonika 2 ayat 9-11. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Tidak ada mukjizat pada Nabi abad 7. Enggak ada mukjizatnya, saudara. Dan kenabiannya tidak ada nabi satupun yang menyaksikan kenabiannya. Sehingga mengontrol ajarannya. Tidak ada satupun. Apalagi nubuatan dari nabi sebelumnya. Apalagi bernubuat. Dan seorang nabi itu harus juga diurapi. Siapa yang melakukan pengurapan, mentahbiskan dia sebagai nabi? Hanya ada cerita istrinya lah yang mentahbiskan dia di dalam sarung. Dia sembunyi di dalam sarungnya istrinya Khadijah waktu itu. Baca itu hadis-hadis tentang turunnya wahyu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima, mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka ini tidak mengasihi kebenaran. Mengasihi kebenaran itu adalah menjalani sebagai cara pelaku firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ini jahatnya zaman ini, saudara-saudara, kita harus berlindung dengan membaca firman, rajin mendengar firman. Ya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita ini orang Kristen bukan dari dunia ini. Kita boleh memakan,
apa saja, kita boleh memiliki apa saja, kendaraan apa saja. Tetapi saudara-saudara, kita ini bukan dari dunia ini, sehingga harus begini dan begitu. Bukan, kita ini bukan dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Itu sebabnya mereka membenci. Itulah antikris. Kalau membaca debat di medsos, kalau harus sakit hati, kita sakit hati. Tapi nggak ada alasan bagi kita. Karena mereka akan binasa dengan dunianya. Mereka akan binasa dengan kebodohannya. Bagi kita, kita ini adalah manusia surgawi yang diizinkan hidup di dunia beberapa saat. Dan kita akan kembali dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa. Bukan dimasukin ke kubur lalu diadzanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang meninggal kok diadzanin. Hai Allah, sholat. Mari kita sholat. Orang udah mati disolatin, dikuburin. Aneh. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Adalah kebenaran. Wahyu 20 ayat 2-3. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi saudara-saudara, jangan tergiur dengan tipu daya iblis, si ular tua itu, yang meniru, bersembunyi dalam berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Kita orang Kristen tidak boleh tergiur, tertipu oleh ilah zaman ini. Jangan sampai kita tertipu, saudara-saudara. Si penipu-penipu dan penjahat-penjahat itu akan berkeliling dunia dan mengabarkan ajarannya dia. Bahkan bersembunyi di tempat-tempat ibadah. Mereka bersembunyi di tempat-tempat pariwisata. Oh, kelihatannya gambar, lukisan ornamen kerohaniaan. Tetapi sebenarnya mereka adalah penipu semuanya. Hanya sedikit di akhir zaman ini orang-orang yang tulus dan benar oleh karena iman. Oleh karena itu firman Tuhan ini jangan sampai kita tertipu oleh para pendurhaka itu. Mereka cakap di dalam mempersembunyikan, menyembunyikan maksud-maksudnya yang jahat itu. Di balik jubah keagamaan, ya tanda-tanda, ya pakai jubah, pakai dasi, berpakaian dengan ucapan-ucapan Masya Allah, Haleluya, dengan mengucap kalimat-kalimat seolah-olah dia itu rohani. Tapi dia adalah iblis pembenci manusia. Si pendurhaka itu datang dengan rupa-rupa, tanda-tanda, bahkan mujizat-mujizat palsu. Inilah nasihat firman Tuhan malam hari ini di Indonesia, pagi hari ini di Amerika. Saudara-saudara, mari kita taati firman Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran. Terima kasih saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.